Shalom, shalom jemaat Tuhan, Gerbes panjang. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus bisa beribadah, datang di sini, dikasih kekuatan, kesehatan. Bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita memuliakan, meninggikan Raja di atas segala raja dalam ibadah sesi pertama ini. Mari kita dudukkan kepala kita di hadapan Tuhan, memohon pimpinan dan penyertaan-Nya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang limpah dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Roh Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau ibadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, berkaryalah dalam hidup kami. Nyatakan kehendak-Mu, kuasa-Mu, berdaulatlah dalam ibadah sesi pertama ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah-Mu. Kami percaya Engkau bekerja dalam setiap ibadah ini. Apapun yang Kau mau nyatakan, nyatakanlah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Biarlah kasih Allah selalu menyertai kehidupan kita, karena kasih-Nya juga sudah terbukti. Dia sudah korbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati bagi kita. Dan sekarang Dia sudah bangkit, hidup, tinggal naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sehingga Dia sudah menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. sekali lagi jemaat saja. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, Mari kita bersyukur untuk kasih-Nya, anugerah-Nya yang limpah dalam hidup kita. Dengan pujian yang kita naikkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kasih Allah mau berkorban. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
lah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan bersyukur, haleluya. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu yang limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, inilah kami anak-anak-Mu bersyukur kepada-Mu. Kasih setiamu. Ku sembah Yesus Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Sembahlah yang hidup. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, sembah Yesus, tinggikan namanya.
bersyukur, Kau sungguh baik, teramat baik. Oh, ikapata karalabaya ramaya ramaya bo. Kami bersyukur, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami hormat akan Engkau ya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Yesus Tuhan. Apapun yang kita alami pagi hari ini, mungkin Anda datang dengan penyakit, mungkin Anda datang dengan masalah, mungkin Anda datang dengan pergumulan. Tapi saya mau katakan, kasih Allah yang dulu tetap sama bagi kita. Amin. Dia tetap ada dan menyertai kehidupan kita. Yes. Kasih dan cintanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita apapun keadaan kita. Ya. Dia tidak melihat siapa kita. Dia tidak melihat kita dari latar belakang apa. Dia tidak melihat kita kaya atau miskin. Dia hanya melihat hatimu, hati kita yang memuji, menyembah Dia, yang ingin meninggikan Dia, yang ingin memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, di hadirat-Nya. Kita muliakan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, muliakan Dia. Muliakan Yesus, Raja di atas segala raja, yang sudah menebus dan menyelamatkan kehidupan kita. Dialah yang terima pengagungan. Haleluya. Sekali lagi. Oh, oh. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Dari hati kami untuk-Mu Yesus. Oh glory. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai pengagungan kita di hadapan-Nya. Haleluya. Akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau
Berikan sorak-sorak yang lebih meriah untuk Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan namanya. Namanya berkuasa, tak tertandingi oleh apapun. Karena dia adalah Allah yang baik. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Dia baik buat kita. Dia baik buat kita semua. Haleluya. Dia baik buat saya. Dia baik buat Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami lebih lagi memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir terus melawat setiap kami. Dan kami mengalami sukacita Tuhan. Dilawat dan diberkati Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Ada pemulihan. Ada mujizat. Ada kesembuhan yang terjadi. Pagi ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Oh. Dia yang mati, dia yang bangkit bagi kita. Dia sudah menebuskan kehidupan kita, sehingga kita ada sampai hari ini bisa memuji, menyembahnya. Semua oleh karena kasih anugerahnya. Haleluya. Bagiku, dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Oh, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kebanggaan. Dia sungguh baik, dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik, dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Oh, haleluya. Yang ada di dalamku bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kebanggaan. Dia sungguh baik. Oh, haleluya. Kasih Tuhan anugerah melimpah bagi setiap kami. Kiralamaya sakka batakalabo. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Hey, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. Hallelujah. Oh, oh. Jesus, He's so good to you. He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good. So good to you.
Terima kasih Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Kuasanya, pertolongannya, anugerahnya tetap sama akan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita serukan namanya, nama yang berkuasa. Oh, haleluya. Sama-sama pujikan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Oh, haleluya. Engkau sungguh baik. Sama-sama pujikan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, percayalah, kuasanya akan tetap menyertai kita, karena namanya adalah nama yang berkuasa. Haleluya. Serukan, oh Yesus, Sorebon. Terima kasih Tuhan. Yo, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Oh, 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 oh. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus
Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini. Hanya Yesus saja. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh baik. Yo semuanya sama-sama. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapan. Sekali lagi, pengharapanku. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapan. Come on, sama-sama pujikan. Yesus harapan jiwaku. Oh. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwa.
Engkaulah harapan kami, Yesus, Dia harapanku. Sorak-sorak paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita membuka hati kita selebar mungkin untuk Tuhan bekerja, menyelidiki setiap kehidupan kita masing-masing, hati kita, kehidupan kita. Kalau ada hal yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bila firman itu yang akan membereskan kita, yang membersihkan kehidupan kita, yang memperbaiki kehidupan kita. Haleluya. Yesus yang turun dari surga, yang sudah datang menyelamatkan kita. Kita patut bersyukur. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus, yang rela datang ke dunia, mengosongkan dirinya, menjadi serupa dengan hambanya, sehingga kita bisa ada, kita bisa hidup saat ini. Semua oleh karena anugerahnya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana. Ya, Dia sudah tinggalkan Bapanya oleh dosa kita manusia. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Haleluya, Yesus sudah putuskan kuasa kematian. Glory, glory, sungguh Dia menangkan kuasa maut selamanya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Oh, Kau hidup Tuhan. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sekarang Dia sembahyang buat semua yang menunggu kedatangannya. Dalam darahnya yang telah tertumpah, terdapat segala kuasa. Ya, hiduplah, Ya hiduplah, Ya hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, hiduplah, hiduplah, Ya hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana.
yang telah hidup, yang sudah mati, hidup, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya. Syukur, haleluya, terima kasih kami bisa bernafas, memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, bertepuk tangan. Terima kasih bisa menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita, damai sejahtera. Terima kasih, haleluya. Kami mau mendengar firman Tuhan, Roh Kudus tolong kami menangkap pesan Tuhan. Roh Kudus menolong kami mengizinkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Minta tolong Pak Yundri sama Pak David maju ke depan. Ilustrasi ya, supaya mudah diingat ya. Pak Yundri ya menemukan ya. Pak Yundri kerja di restoran ya. Lalu ketika bersih-bersih ya, pelayan restoran, ini seumpama ya, bersih-bersih, lalu di bawah meja itu ada kresek, kantong plastik ya. Loh, kok rodok berat gitu ya. Dibuka, isinya 2 gendel gini ya, merah-merah, 100 juta ya. Menemukan 100 juta. Nah, Pak Yundri tahu kalau di situ tadi itu yang makan itu Pak David, ya. Pak David. Ya. Nah, ini pasti uangnya Pak David. Nah, Pak Yundri, kira-kira 100 juta itu disimpan, dibawa pulang atau dikembalikan ke Pak David? Kalau misalnya saya tidak punya alamatnya, tidak punya nomor teleponnya, otomatis saya simpan dulu. Nanti mungkin next kalau orangnya datang lagi saya akan kembalikan dan mungkin saya tanya dulu. Apakah Bapak merasa kehilangan uang sejumlah sekian atau tidak. Kalau memang benar ya saya kembalikan. Oh, jadi jadi tidak gampang-gampang mengembalikan ya. Ya kalau punya Pak David, kalau diakui ya, diakon-akon itu bahasa Indonesianya apa ya? Diakon-akoni, ngaku-ngaku ya, padahal bukan miliknya tapi diakoni ya. Singkat cerita, Pak Yundri kembalikan ke Pak David. Pak David bilang apa? Karena saya cuma makan, jadi nggak tahu kalau ada kresek di situ. Jadi saya bilang, itu bukan punya saya kan cuma makan. Nggak janjian soalnya ya. Ini ceritanya ya, dalam film ini
Ini uangnya Pak David. Nah, jadi dikembalikan nih. Ini setelah tahu Pak David ini uangnya ketinggalan di restoran. Bilang apa sama Pak Yuntri? Ya, saya mengucapkan terima kasih buat kejujuran untuk mengingatkan saya kalau saya ketinggalan uang. Di samping itu tentunya saya berikan tanda terima kasih kalau beliau berkenan. Padahal dalam skenario saya nggak suruh untuk kasih uang ya, tapi otomatis karena saking girangnya, senengnya ya, tak kasih uang. Nah, dalam catatan perfilman ini, Pak David ini memberi tips kepada Pak Yundri Rp50.000. Sedikit atau banyak? Yang dikembali, yang dikasih 100 juta, tapi dia kasih tip Rp50.000. Nah, Pak Yundri terima Rp50.000. Pak Yundri ngomong apa sama Pak David? Tapi sebelum saya jawab, biasanya orang kalau rasa kehilangan itu pasti tidak bisa tidur. Karena firman Tuhan bilang, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Ya kan? Tapi saya kalau karena Pak Yundri ini juga hamba Tuhan, jadi meskipun nggak ada di catatan, yang keluar ayat. Padahal cuma saya suruh ketika terima 50.000, jawab apa? Jadi sekarang saya jawab ya terima kasih. Tapi sebelumnya saya tidak butuh uang ini. Yang penting uang Bapak sudah kembali aja, saya sudah bersyukur. Kalau saya jadi Pak Yundri, kok titik? Sing tak kembali loh 100 juta. Ya, mbok 10 juta lah gitu ya. Atau 1 juta lah gitu ya. Cik tak ngerpek lagi ya. Silakan duduk. Terima kasih. Kalau betul-betul ada seperti Pak Yundri, langka. Ya, langka. Sama-sama katakan langka. 1.001 orang. Atau 1 juta 1 orang. Singkat cerita itu ada wartawan yang dengar cerita ini. Kejadian ini. Pak Yundri masuk koran, masuk majalah, masuk TV, media sosial. Banyak orang mengenal sosok orang Pak Yundri, orang yang sangat-sangat jujur. Orang Kristen belum tentu sejujur itu. Para pelayan Tuhan belum tentu sejujur itu. Atau seperti saya pendeta, belum tentu jujur seperti itu. Kok 100 juta, 1 juta aja loh belum tentu jujur. Betul atau betul? Banyak orang ke restorannya Pak Yundri, di mana Pak Yundri kerja. Banyak orang ngasih tips Pak Yundri. Dalam waktu seminggu terkumpul ratusan juta. Lebih daripada 100 juta yang dia kembalikan ke Pak David. Kalau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang ngasih rezeki, tidak ada yang bisa ngalangi. Katakan amin. Kalau Pak Yundri tidak kembalikan, ya Pak Yundri mungkin dapat 100 juta. Tapi dengan tiap hari kepikiran maling kon. Gak jujur, waduh gak tenang. Ya. Kita buka Alkitab kita Matius 6 ayat 19. Orang yang seperti Pak Yundri itu orang yang layak masuk dalam hadirat Tuhan. Layak menghadap Allah yang kudus, yang maha kudus, maha suci. Mazmur berkata, yang bersih tangannya, yang murni hatinya.
Tuhan cari orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Matius 6 ayat 19. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di. Setuju? Pikir-pikir sih. Yang mengumpulkannya bagaimana? Iya, dulu nggak ada bank, ya. Nggak boleh mengumpulkan harta, uang, emas, berlian karena nggak ada brankas besi atau nggak punya brankas besi. Zaman dulu simpen di mana? Bawa kasur. Jadi jangan mengumpulkan, bahaya, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Mencuri. Ingat, pencuri ini jujur terang-terangan ya, kita keluarga ya. Kalau enggak ya, kalau enggak mencuri ya doakan yang mencuri supaya bertobat. Enggak mencuri lagi, tapi berubah dari suka mengambil, suka mencuri, berubah jadi bukan perampok, tambah nemen, gak bertobat tambah nemen. Dari mencuri berubah jadi suka memberi, suka menolong, suka membantu. Peduli orang-orang miskin, janda-janda miskin. Kalau Tuhan sudah sentuh hati, Bapa sentuh hati, berubah dari jahat jadi baik, dari berangasan, begidasan apa ya? Jadi lemah lembut, sabar, murah hati. Di gereja bisa hilang. Di asrama panti asuhan bisa hilang. Ikut malu saya, terpukul. Uang hilang, emas hilang, berlian hilang. Sampai sempat terpikir, Bu, tolong ada kenalan anjing pelacak di Brimob ya. Wis gak peduli wis. Siapa? Pembantu, anak asuh, saudara saya sendiri, ponakan saya sendiri. Wis gak peduli wis. Biar malu, saya sendiri malu. Kalau tidak mau malu, berubah, bertobat. Ngomong-ngomong ya, saya dulu juga pernah nyolong. Tidak usah malu soal dosa itu. Alkitab sudah mengatakan apa? Semua orang telah berbuat dosa. Jadi siapa yang pernah jadi anak-anak atau yang sekarang masih anak-anak, yang pernah nyolong uang di tasnya mamanya, di dompet papanya dulu. Dosa itu, ngomong dosa memang malu. Yang penting diakui, ditinggalkan, bertobat. Sama-sama katakan amin. Ayat 20. Namun, jadi jangan kumpulkan titik, enggak. Jadi hidup ini jangan cuma, jangan hanya, jangan ini, jangan, malah dilakukan. Jangan pegang, malah pegang. Jangan sentuh, jangan pegang. Cat masih basah. Mosok sih, coba
Loh, ditulisi, saya dipegang, saya dibukti, no, loh, kena cat tangannya. Jangan merokok, rokok membunuhmu. Loh, ngerokok malahan. Jadi harus ada pilihan yang kedua. Pilihan lain gitu loh. Untuk mengalihkan. Namun kumpulkanlah, tadi jangan mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi. Sekarang yang harus kita lakukan apa? Kumpulkanlah bagimu harta jangan di bumi, tapi di surga. Sama-sama katakan di surga. Yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Banyak ya. Sekali lagi saya promosi. Kalau saudara bisa nonton di CBN Cahaya Bagi Negeri, acara solusi, ya, kesaksian-kesaksian orang-orang yang pernah kehilangan, ditipu, macam-macam sekarang ya, penipuan ya. Sakno orang tua yang gopoan itu apa ya? Gampang panik gitu ya. Nggak ada yang nemeni anak apa cucu. Waduh, gampang aja percaya. Oh iya, ya masuk. Dirampok. Kan sebagian masyarakat kita kan masih sungkan, masa enggak percaya gitu ya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi banyak kesaksian-kesaksian orang yang kehilangan. Kemarin saya lihat kesaksian berapa? 30 miliar raib. Ayo. Maaf, 3 juta hilang aja meso-meso. 30 juta istri dikampleng gara-gara 30 juta. 300 juta apalagi. 30 miliar. Apa gak gini? Stres, depresi. Miring, kendor murih. Oh, belum pernah pegang ya. 1 miliar belum pernah ya, apalagi 30 miliar ya. Sekalian aja saksi ya, jemaat. Saya umur 50 tahun. Baru sekali seumur hidup saya pegang uang 2 gedebok tadi loh. Jadi suatu siang saya antar jemput anak saya sekolah. Nah, ketika saya lihat di HP, loh ada yang telepon beberapa kali ini. Di jalan ya enggak bisa saya. Nah, setelah pulang ternyata di rumah ada seorang kakek nenek. Ya, singkat cerita, dia ngomong sama istri saya, oh Pak Gembala, antar jemput sekolah kemana nek sepeda motor. Oh, balik katanya berapa kali ngomong itu. Terus singkat cerita, lalu mengeluarkan kresek tadi itu. 2 gedebok ini. Ini untuk Bapak Ibu Gembala. Terserah untuk apa. Ya langsung untuk uang muka beli mobil. Jadi pagi tadi itu saya pertama kali naik mobil putih. Jadi kalau di panti ada mobil putih, belum tentu punya saya. Ya salah satunya punya saya. Ya.
untuk uang muka. Untuk uang muka. Jadi tiap bulannya yang nyicil ya gotong royong dari Semak. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang, malu saya, Pak Gembala minta-minta. Loh, saudara kan ingat, sekitar 2 bulan lalu kah? Bulan Maret atau, ya bulan Maret kalau nggak salah ya. Kan saya bilang, jemaat, kelemahan saya ini di uang. Jangan kasih uang banyak-banyak. Oh itu jarang loh, saya dengar itu di mimbar. Loh, kok selisih berapa waktu? Loh malah dikasih 2 gebok gitu loh. Belum pernah. Lihat aja belum pernah apalagi megang. Ya. Sampai saya bawa naik sepeda motor ke bank itu sampai ndredeg saya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21, baca sama-sama. Karena, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati kita di keluarga, uang pasti di keluarga. Hati kita di gereja, uang kita pasti di gereja. Cinta seseorang pasti uang juga. Omong kosong bilang cinta tapi uang pelit, omong kosong. Izinkan saya berkata gini. Alat bukti kita cinta Tuhan atau tidak, lihat bagaimana kita menggunakan uang. Oh, Alkitab bicara banyak soal iman, percaya, doa, berpuasa, tapi tidak kalah banyak Alkitab bicara soal uang. Bahkan terang-terangan disandingkan Tuhan atau mamon. Mengabdi kepada Tuhan atau mamon. Ya, luas ya bicara mengumpulkan uang. Berarti tidak boleh nabung Pak, tidak boleh nyelengi Pak. Tidak boleh nyimpan uang untuk masa depan, untuk uang sekolah anak, uang kuliah anak. Nah, bijak-bijak memahami, menghayati firman Tuhan. Jadi apa dulu tujuan mengumpulkan uang itu apa dulu? Kalau tujuannya dikuasai dengan kekhawatiran, waduh nanti apa nih besok ini, minggu depan nih, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi ya apa nih? Jadi terlalu khawatir, jangan. Jadi tujuannya kalau salah jangan. Kalau tujuannya baik benar silakan kumpulkan. Kita tahu di Matius 6 Yesus juga mengajarkan tentang doa. Doanya apa? Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Jadi jangan terlalu khawatir. Khawatir ya boleh. Supaya tidak kesandung pakai tongkat. Supaya tidak kesandung hati-hati pelan-pelan. Supaya tidak kesandung tuntun. Itu kan juga bukti khawatir. Tapi yang baik ya harus khawatir. Kalau tidak khawatir, wes gak usah tongkat-tongkatan wes. Mencobai Tuhan ini ya. Dengan iman, tapi ya salah. Mencobai Tuhan. Lari. Kayak mama saya. Terus gak usah tongkat. Lari ya. Nanti kesandung jadinya, oh Tuhan mencobai loh. Bapa di surga Maha tahu, dia tahu yang terbaik untuk anak-anaknya, katakan amin. Iya, setiap kita doa kan, hubungan yang sangat dekat Bapa. Mana ada bisa manggil Tuhan Bapa sedekat itu. Ayat
25. Cepat ya. Matius 6 ayat 25. Sama-sama, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Coba, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara kita. Katakan amin. Jadi kita membiasakan pikiran kita, sikap perbuatan kita, membiasakan ya. Jadi apa yang sering kita lakukan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita katakan, apa yang sering kita percayai, apa yang sering kita perbuat, itu jadi karakter kita. Tadi soal uang, membiasakan jujur soal uang. Jujur terhadap harta orang lain, Tuhan akan berikan harta kita sendiri. Boleh sering doa, Tuhan berkati aku, Tuhan aku butuh uang, beli ini, beli. Boleh. Tapi harus seimbang. Harus ada yang kita lakukan, yaitu apa? Jujur terhadap harta orang lain. Jangan suka ngentet, nyolong. Barang-barang kantor, markup uang kantor, korupsi. Jujur terhadap uangnya bos, harta orang lain, harta uang organisasi, perkumpulan, persekutuan, harta uang teman. Tuhan akan percayakan harta kita sendiri. Malu ya sebenarnya ya. Di gereja payung hilang, sandal hilang. Loh ya apa? Tiap minggu doa, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Bersih tangannya, murni hatinya. Jadi untung Pak Yuntri tidak ada pikiran gini ya. Tahu gitu gak tak balik 100 juta. Cuma dikasih 50.000, pelit. Ini cuma pura-pura main film ya. Padahal Pak David itu baik ya. Minta apa lah dikasih. Kalau ada ya, kalau tidak ada ya nggak dikasih. Kenapa kita khawatir? Kita lupa kita punya Tuhan Bapa yang baik. Kenapa kita khawatir? Sampai Tuhan ingatkan burung kecil, burung pipit, burung gereja, burung yang harganya berapa sih di pasar? Di pasar jual enggak burung pipit? Jual? Mosok? Banyak. Berapa satu biji? Satu ekor. 1.000-an. Pase piro pase? Ada bilang 2.000, ada 5.000. 1.200 wes. Loh, 1.000, 2.000 loh. Tuhan pelihara. Masa anak-anaknya nggak dipelihara? Nggak mungkin lah.
Kalau sampai anak-anaknya kekurangan ada yang salah ini. Atau ujian. Sama-sama katakan ujian. Tuhan sanggup membuat aku kaya raya. Tapi seandainya aku tidak kaya, aku tetap memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Oh, itu baru. Anak sama papa bisa membelikan aku sepatu baru, sepeda motor baru. Tapi seumpama papa tidak membelikan, aku tidak apa-apa, Pak. Aku tetap cinta papa, aku tetap bantu papa. Aku tetap nyapu, ngepel, nyuci sepeda motornya papa, nyuci mobilnya papa, tidak apa-apa, Pak. Aku tetap cinta papa. Papa tetap papaku. Oh, itu anak yang baik. Nggak ngancem-ngancem ya. Kalau papa nggak kasih, minggat aku. Oh, kalau Tuhan nggak kasih, wes gak pelayan-pelayanan, wes gak gerejo-gerejoan. Oh, jangan. Matius 6 ayat 33. Selain burung apa? Bunga. Loh, bunga yang umurnya sehari loh. Cuma sehari loh. Dan itu kualitas keindahan bunganya itu dikatakan indahnya lebih dari bajunya Raja Salomo. Cuma sehari loh Tuhan dandani begitu rupa. Apalagi anak-anaknya, katakan amin. Ayat 33 terakhir. Oh, dua lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah. Dengar firman, lakukan firman. Itu ya. Dan semuanya akan ditambahkan. Jangan langsung berpikir liar langsung ya. Semuanya berarti mobil mewah, rumah mewah, Tuhan berikan semuanya. Jangan serakah, maaf. Semuanya maksudnya di sekitar ayat itu kan menjelaskan soal makan, minum, pakaian, ya kebutuhan pokok, kebutuhan dasar hidup kita. Jangan macam yang aneh-aneh. Ya. Yang terakhir, kita masuk perjamuan kudus, Matius 26 ayat 38 dan 39. Ini perkataan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Yesus sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Oh, enggak gampang loh. Dalam keadaan menderita, padahal benar baik, tapi menerima demi melakukan kehendak Bapa di surga. Oh, enggak gampang loh. Butuh uang untuk anak sekolah, istri sakit, nemu 100 juta, dikembalikan enggak? Dikembalikan enggak? Oh, enggak gampang loh. Sebagian orang, puji Tuhan, berkat Tuhan, nemu. Aku enggak nyolong kok, nemu. Iya, kita yang nemu seneng. Sing kilangan, senep. Ini pertanyaan untuk kita semua ya. Sekarang ini kita ini sedang nyembah Tuhan atau nyembah mamon? Cinta Tuhan atau cinta uang? Itu ya juga dari orang tua ya, membiasakan anak-anak. Saya dari SD sudah dibiasakan dari papa ketika kyonghi ya, dapat uang ya. Langsung 10% sudah dibiasakan dari SD. Masuk kota perpuluhan. Nah, tadi dapat 100 juta itu. Gak langsung potong 10 juta. Majelis Pusat GPPS. Kalau enggak biasa emang berat. Kok enak kan gitu.
Sangat sedih, mau mati rasanya. Bapak kalau boleh penderitaan ini lalu daripada aku. Jadi jemaat jangan salah berpikir ya. Orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pasti semua lancar semua, tidak ada masalah. Oh enggak, ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Mengasihi, mengampuni, memberkati musuh. Oh. Kalau bukan Roh Kudus, gak bisa. Kok balas kejahatan dengan kebaikan? Lo kebaikan lo bisa dibalas dengan kejahatan kok. Haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Karakter Kristus ya, luar biasa ya. Doanya itu loh. Bapa kalau boleh. Padahal pemuda yang luar biasa kan, manusia sejati yang luar biasa kan. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berkata-kata. Lazarus mati 4 hari, Lazarus keluar, bangkit. Maaf ya, kalau di film-film kayak Superman kan sudah. Orang hebat, terkenal, jaya. Banyak orang yang mau ngangkat jadi raja ini. Mau menderita, udah gampang loh. Bapak kalau boleh, gak salah ya. Datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku. Aku yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi kehebatan bukan cuma sakti, lumpuh berjalan. Bukan cuma itu. Menderita karena kebenaran. Bapak kalau boleh, ketaatannya, hati hamba, mengabdi kepada Allah. Keberhasilan yang sejati. Haleluya. Terima kasih, kami aminkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Semua jemaat punya kebiasaan yang baik, punya karakter yang baik. Jujur, bersih tangannya, murni hatinya, terkenal dengan ketaatannya, menghambakan diri kepada Allah. Taat kepada Allah. Meskipun harus menderita. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau terima dengan rasa hormat dan kasih kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sudah duduk ya. Para pelayan Tuhan akan melayani kita semua. Lagu yang cepat tadi, Yesus harapan jiwaku. Minta bantuan ya WL Singer. Yesus saja yang mati
Yesus pelepas dosaku. Dia pun selamat menanganku. Yesus, Dia harapanku. Sama sendiri. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pun selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pun selamat dan kenanganku. Yesus, Dia harapanku. Apakah semua jemaat sudah menerima pasti dan anggur? Yang belum bisa angkat tangan. Semua sudah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, Ibu lewat. Ibu lewat belum? Pak Ari tolong. Ibu Lewa di paling belakang. Saudara bisa baca dulu ayat Alkitab yang tertulis di hosti. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin, amin, amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Wow. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur segala sakit, penyakit, kejahatan, kutuk, hukuman sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu Amin. salib. Kami bersyukur Tuhan mengampuni segala dosa kami, menebus hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Amin. Terima kasih dalam Yesus kami memiliki kehidupan yang kekal. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami ke tempat kami masing-masing, pulang, damai sejahtera, sukacita surgawi memenuhi hati pikiran kami, keluarga kami. Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna, lebih dari yang bisa kami bayangkan. Tuhan yang maha tahu yang terbaik untuk kami semua anak-anak-Mu. Amin. Haleluya. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.